tiba-tiba papaku itu sakit cancer. Mmm. Aku kan Mhm. cari-cari grup tuh, grup saham gitu kan. Nah, ketemulah di satu grup saham, itu isinya rata-rata tuh, founder-founder grup saham gitu. Oh. Jadi dari situ aku dapat banyak tuh di situ. Bagi sahabat Mirai Aset yang ingin mencoba WinTools, bisa screenshot video ini, lalu post ke story IG kalian, terus mention ke Mirai Aset dan Win. Baru balik dari Taiwan kok? Iya, heeh, Berapa kemarin, lama kemarin? liburan habis dari Taiwan 10 hari sih. Oh, pas New Year? Heeh, Ke mana bener. aja kalau di Taiwan kok? Kebetulan aku ke Kaohsiung. Oh, enak Mhm. kemarin di Taiwan aku ya? Lumayan sih kalau di Taiwan tuh kayak pemandangannya, bagus ya, terus Dingin nggak banyak sih kemarin? Nggak terlalu kok? dinginnya itu kayak dingin-dingin AC gitu sih, Oh, nggak yang dingin banget gitu heeh, ya? 16 derajat. Dia kan, bukan 4 musim ya di sana. Iya iya iya. Oke, standby semuanya, yuk. Oke, yuk. In 3, 2, 1, and action! More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Teddy Haryanto. Oke. Kak Teddy ini bisa dibilang benar-benar Hidden Masters karena ini baru pertama kali ya kok ya muncul di layar ya? Betul, heeh. Oke, thank you banget udah mau hadir di Hidden Masters ya kok Iya, ya? thank you juga atas, invitation-nya. Pastinya. Nah, kok aku dengar ada panggilan unik ya di komunitas Win namanya Sherlock. Iya, betul. Oke, kenapa dipanggil Sherlock kok? Itu karena kan saya di Win itu kan bagian internal ya, Aha. internal. Jadi, lebih ke cari-cari saham-saham potensial buat Mmm. member Stockpick gitu kan. Nah, jadi disematkanlah, mereka menyematkan, Sherlock aja katanya gitu kan, Oh, biar ada nama ininya gitu kan, nama bekennya gitu. jadi saking jelinya gitu ya sampai disebut Sherlock nih kok ya. Oke, kok tadi tadi barusan kita ada mention di Win Wisdom and Invest ya kok ya, Betul, bersama dengan Ci Julie dan Ci Foni waktu Cifoni, itu pernah datang juga di Hidden Hidden Masters. Master. Berarti sebenarnya co-founder-nya ada 3 ya Win ini kok? Win itu ada 3, Mhm. dan salah satunya saya, Ah hah. gitu. Tapi saya lebih ke internal wisdom ya, Mmm. gitu. Jadi jarang tampil di depan, Oke, gitu. kenapa jarang tampil nih beda dengan Ci Foni dan juga Ci Julie kok? Karena saya background-nya kan selama ini, di belakang layar ya, kerja Mmm. juga selama ini, riwayatnya juga banyakan kerja di balik meja gitu kan, di belakang. Jadi jarang tampil di depan, gitu. Oke, emang lebih seneng diskret aja gitu ya. Nah, Iya, heeh. kalau gitu background-nya yang tadi dibilang di belakang layar, boleh tahu nggak sih sebelum di Win atau mungkin sampai sekarang itu pekerjaan Koko tuh seperti apa sih? Awalnya tuh saya dari, sejak lulus kuliah, saya di manajemen trainee ya, di Mhm. company TBK, di Smart TBK, itu saya 1 tahun MT, dan juga ada kontrak selama 2 tahun gitu di sana. Nah, selepas dari itu, karena aku tuh, passion di pasar modal ya. Mmm. Nah, kayaknya merasa, nggak cocok gitu, walaupun aku, lulusan accounting ya, Mhm. maksudnya harusnya tepat di situ kan, maksudnya internal audit, gitu kan. Nah, tapi kayak ada yang something missing gitu kan. Mmm. Karena aku waktu kuliah, di semester akhir itu ada ngambil subjek, pasar modal gitu kan. Nah, di situ tuh aku interest gitu sama pasar modal, gitu, Ah. dari situ. Nah, habis itu dari MT Smart, nah aku apply, ke securities gitu, jadi broker dealer, gitu, selama 2 Oke. tahun. Nah, selepas dari itu broker dealer itu kan lebih banyak, cari nasabah ya, cari nasabah kan marketing ya, I feel, kurang nyaman gitu Mhm. loh. Jadi gimana caranya tetap di pasar modal, tapi aku kerja di belakang layar. Ah. Nah, aku mulai mencari tuh pekerjaan apa sih yang cocok gitu kan. Nah, setelah dari broker dealer juga di situ kan ada dikenalin juga di securities kan aku di Valburi 2 tahun ya. Mhm. Nah, di situ tuh ada ditawarin juga sebenarnya mau ke aset manajemen gitu kan. Nah, tapi kebetulan aku ada cari sendiri aset manajemen. Nah, itu aku apply dan akhirnya diterima. Aku masuk tim aset manajemen gitu sebagai officer di sana. Kemudian, setahun, 2 tahun aku naik gitu kan jadi asisten fund manager, dan terakhir aku, achievement tertingginya itu sebagai, eee, deputi deputi Mmm. FM gitu.
Jadi hampir banget jadi fund manajernya ya? Iya kan, itu sebenarnya hampir sih sebenarnya mungkin, diterusin lagi, 1, 2 tahun lagi mungkin aku bisa achieve, memang cita-cita aku jadi profesional di, pengelolaan aset ya, fund manager Oke. gitu memang. Tapi cita-cita itu akhirnya pupus tuh kok, waktu itu? Iya, karena di tahun itu kan dari 2014 ya Mhm. sampai 2019 ya, di 2019 itu jadi turning point aku nih gitu kan, karena, tiba-tiba papaku itu sakit cancer Mmm. gitu. Jadi itu jadi pukulan banget gitu kan bagi aku dan aku selama ini kan, eee, merantau ya, merantau dari, kuliah sampai kerja itu merantau. Nah dari situ, jarang gitu loh untuk family time-nya itu agak kurang gitu kan. Nah tiba-tiba dikasih kabar papa kena cancer. Oh, Jadi di situ aku harus keluar dari, pekerjaan aku yang saat itu di oke. Deputi Aset Manajemen itu, Oke, gitu. karena waktu itu nggak memungkinkan ya kok ya untuk kerja sambil ngurusin papa juga? Iya, karena papaku ini harus dibawa ke rumah sakit di luar gitu, udah ada di keluarga udah decision, udah mau bawa ke Cina gitu, Mhm. ke Guangzhou. Jadi Oke. harus ada yang temenin anaknya, dan aku kan sebagai anak cowok pertama, ya udah aku itu adalah tugasku gitu, dan aku memang mau gitu bawa papa dan pengen papa sembuh. Nah, biarpun, nggak bisa mencapai lah ya cita-cita pada Mhm. waktu itu, cuman bisa menemani papa. Berkahnya apa nih kok setelah ditarik-tarik sampai dengan sekarang? Berkahnya banyak ya, maksudnya, papa seorang entrepreneur kan di Bangka kan. Jadi mau nggak mau aku yang harus, handle gitu kan, Oh, take takeover. over gitu kan, take over, bisnisnya papa gitu kan. Itu yang di sektor retail gitu ya, Mhm. yang dulu retail itu masih, tradisional ya. Nah, aku pelan-pelan ubah ke retail modern gitu. Dan setelah, keluar dari, aset manajemen gitu, ada nggak sih karir lain yang Kote ditempuh? Selepas pulang dari Guangzhou temenin papa, akhirnya aku kan berbisnis tuh, Mhm. retail modern. Tapi karena memang passion aku di pasar modal, Oke. aku tetap masih jadi seorang, independent trader. Oh, nggak nyari kerjaan kantor lagi nggak ya, Kak, ya? Enggak, karena udah ada punya bisnis kan, Heeh. gitu kan. Jadi udah ada income gitu, Mhm mhm. mhm. Dan aku kan memang harus fokus ya, namanya kita berbisnis, Mhm. harus fokus apalagi aku itu harus merubah yang dari tradisional ke modern itu butuh butuh, fokus gitu kan untuk perubahan itu. Oke, jadi dari bisnis udah ada income, dari independent trading juga pastinya menghasilkan juga nih, Kak, ya? Mhm. Dan akhirnya ketemu sama teman-teman di Wisdom Invest. Iya, Itu ceritanya gimana tuh, Kak? itu seru sih ketemunya, pas aku jadi independent trader, aku kan Mhm. cari-cari grup tuh, grup saham gitu kan. Nah, ketemulah di satu grup saham, itu isinya rata-rata tuh, founder-founder grup saham gitu. Oh, Seperti Cirita, ada Ko Michael, Michael Yo, ada Om Ben gitu kan di situ tuh itu tahun berapa tuh, Kak? 2020 awal, Oh, oke, pas pas banget Covid pandemi? ya, heeh. Oke. Sempat trading bareng juga sebelum kita akhirnya masing-masing membangun grup masing-masing gitu. Dan Mhm. akhirnya Kak Teddy bertemunya dengan Cifoni dan Cijuli. Iya, di situ juga ada Cifoni, Cijuli di I situ, heeh. Jadi, see. kita, dari ketiga orang ini akhirnya kita, mutusin untuk bikin grup juga nih gitu kan, Mhm dari pengalaman yang kita punya masing-masing gitu kan, background kita kan berbeda-beda nih, mhm. gitu. Tapi Akhirnya semuanya teknikal ya, Kak, ya, kalau Win ya? iya, rata-rata teknikal. Kalau aku kan memang ada pengalaman di investment manager ya, jadi I see. untuk, fundamental analysis aku mengerti lah, Mhm. gitu kan. Cuman lebih fokusnya ke teknikal selama ini, gitu. Oke. Nah, komunitas atau grup saham ini kan banyak kok. Nah, Betul. tapi kalau Wisdom Manifest sendiri, apa sih yang membuat dia berbeda dengan komunitas lain? Kita, tidak one man show ya, artinya kita tidak mengandalkan satu orang di dalam komunitas trading kita. Nah, tujuan dari Win itu adalah, menciptakan trader-trader yang mandiri dengan menggunakan Win Tools yang kita provide. Gitu. Jadi bisa nggak ketergantungan, kalau one man show kan kita bisa ketergantungan ya, kalau nggak ada si orang tersebut Mhm. yang sebagai jenderal, nah, kebingungan gitu kan. Nah, itu bisa edik juga gitu kan. Nah, jadi kita punya cita-cita Win itu menciptakan trader-trader mandiri yang bisa trading mandiri dengan Win Tools. Dan so far, apakah Kak Teddy turut senang nih dengan perkembangannya Win sendiri?
So far saya, cukup ini ya, satisfied ya dengan, perkembangan yang terjadi hingga saat ini Mhm. gitu kan. Walaupun ada setelah Covid, pasca Covid kan ada yang namanya seleksi alam di situ dan nggak apa-apa gitu kan, ini suatu proses bagi kita gitu kan. Nah, sekarang udah kelihatan stabilisasinya saat ini gitu. Jadi menurut Koko yang sekarang tersisa di pasar modal adalah mereka-mereka yang bertahan dari seleksi alam itu? Betul, saat ini aku lihat, yang survivor di pasar modal saat ini lebih lebih stable ya, lebih, enggak yang kayak zaman Covid itu kan, Mhm. banyak yang panic selling, jual gitu kan, jual. Nah, sekarang lebih yang tersisa itu adalah survivor dan yang, Oke. menurut aku itu, rata-rata pemenang gitu, calon-calon Oke. pemenang. Jadi keren nih untuk sahabat Meraset yang masih bertahan di pasar modal sampai sekarang ya, keep going tentunya ya, Kak, ya. Iya, heeh. Nah, Koko sebagai praktisi pasar modal sudah berapa tahun kok mungkin? Dari 2008 aku lulus kuliah kan, Mhm. itu kan udah jadi, trader juga kan. Oh, Mhm. itu kan Pas zaman kuliah itu, yes, itu sempat kena, saham-saham yang oke juga gitu kan, betul pandemi, naik turun fluktuasi banyak sekali betul. gitu. Seberapa tough sih Koko melihat market sekarang gitu dibandingkan yang dulu-dulu? Setelah pasca pandemi aku lihat market lebih strong ya, Oke. mhm, lebih saat ini tuh walaupun sekarang kondisinya kan nggak balik ke nggak menentu ya, Mmm, uncertain condition ya saat ini ya. Tapi aku lihat itu, market saat ini lebih kuat sih, kayaknya seperti ada yang menjaga market walaupun, biarpun lagi eee, turun gitu ya, Kok? sektor Yes. bankingnya ini ya, drop ya, gitu. Jadi ada jenderal-jenderal di market lah yang Mmm. menjaga komposit ini biar stable gitu, keep keep strong. Oke, nah sebagai, seseorang yang sudah berpengalaman dengan badai semuanya gitu ya di pasar modal gitu kok, ada nggak sih tips yang ingin Koko berikan kepada sahabat Meraset di tengah market yang mungkin tadi Koko bilang uncertain? Oke, kepada sahabat Mirai Aset, tips untuk saat ini kita lebih, memahami profil risiko ya, profil risiko kita itu apa. Misalkan dia lebih konservatif gitu Mhm. kan, atau enggak agresif gitu kan, dia kan berbeda pemilihan sahamnya gitu. Jadi dari situ kita tahu mau masuk ke saham-saham apa, dan juga dari manajemen risiko dan money management itu untuk menjaga, aset kita gitu, biar enggak kegerus sama market. Dalam trading Koko apa lebih mengutamakan technical analysis atau sebagai ya fund manager lah ya Mhm. gitu, itu juga memanfaatkan yang namanya fundamental analysis? Karena background saya dari, investment manager gitu kan, Mhm. saya lebih ya antara fundamental dengan technical Gimana gitu. tuh Kok kombinasinya? Kombinasinya itu saya melihat, dengan analisa fundamental dulu. Jadi Ah, analisa top down ya, itu kan analisa top down itu dari kita melihat kondisi makro global ya? makroekonomi saat ini tuh gimana gitu kan. Nah dari situ fundamental masuk ke sahamnya, itu kan sektor apa yang menarik gitu kan. Dari sektor yang menarik, nah mengerucut lagi baru ke Ah. saham. Nah, ini juga menarik nih kok. Seberapa penting sih menurut Koko seorang investor atau trader itu mengerti kondisi makroekonomi atau mungkin foreign flow yang sekarang jadi perbincangan hangat gitu kok? Menurut aku seorang trader itu, untuk big picture-nya perlu sih. Jadi nggak mesti detail ya, Mhm. artinya tapi kalau kita bisa mengerti, yang globalnya gitu kan. Misalkan ini lagi outflow, Mhm. nah itu kita harus tahu nih kondisi yang saat ini terjadi. Kan sekarang kan foreign foreign outflow ya yang terjadi di market, komposit ya, IHSG. Gitu. Jadi itu, yang global berarti kita nggak buta gitu loh. Oh ini lagi ada outflow nih gitu kan, gimana kita pemilihan saham-sahamnya tuh jangan yang ke situ dulu, Aha. gitu. Nah kita cari yang saham yang saat ini trending itu apa, gitu kan. Oke, nah mungkin Koko boleh bagi nggak nih, secara fundamental apa sih kuncinya saham ini kira-kira ke depannya akan naik lagi biarpun sekarang mungkin kondisinya lagi turun gitu? Kalau dari secara makro kan kondisi saat ini kan, rupiah, cenderung melemah ya, terjadi pelemahan. Jadi kalau untuk dan juga tahun ini, ada peluang tuh, masih terus melemah gitu untuk, Mhm. rupiah gitu kan. Jadi untuk tahun ini aku sih lebih pilih ke sektor, metal ya. Dan juga, untuk consumer untuk tahun ini aku lebih pilih poultry. Oh, Heeh. menarik. Ini apakah berhubungan dengan program pemerintah juga nih kok? Iya, heeh, itu salah satu aja gitu kan.
Dan juga, poultry itu kan, terjadi, turning point ya dari yang minus, sekarang jadi positif gitu kan. Dan di Win itu juga kita juga ada analisa secara Feng Shui gitu kan. Nah jadi, Oh, menarik. tahun ini nih kalau dari Win melihat, sektor poultry menarik secara Feng Shui gitu. Oke. Oh, ini menarik ya. Berarti ada yang ciong juga sektor tahun ini ya, Ko, ya? Iya, karena kan kita kalau di Feng Shui itu kan ada melihat, itu kan, elemen-elemen gitu kan. Nah, kira-kira kalau di tahun ini kan, di tahun 2025 itu tahun ular kayu ya. Oke. Jadi, elemen yang menang terhadap kayu itu adalah metal dan juga api. Oh, menarik. Jadi itu salah satu alasannya kenapa Koko suka komoditi metal ya tahun ini. Betul, heeh, Berarti kalau yang kita bilang ciong tuh yang kira-kira kurang lah tahun ini. Apa mhm. tuh, Ko? Kalau tahun ini aku menghindari sektor banking yang aku hindari, heeh, mhm, Menarik. Oke, mhm, disclaimer on ya, mhm, sahabat Preset. iya, Oke, nah Koko sebagai seorang independent trader, ya biarpun ada bisnisnya juga gitu. mhm. Untuk trading ada nggak sih target yang Koko harus capai gitu, entah harian atau bulanan? Secara bulanan ada, kalau harian enggak gitu kan. Jadi target per bulan tuh ada targetnya gitu kan. Kalau dari percentage aku harus nge-beat 5% Oke, gitu dari total portofolio gitu total targetnya, heeh. portofolio. Jadi setahun itu ya 5 kali 12, Iya kurang lebih, 60%. iya, Wow, luar itu target ya, biasa. mhm. Target, tapi selama ini tercapai nggak sih, Ko? Ada beberapa tahun yang tercapai yang kayak tahun kemarin, aku nggak achieve tahun kemarin Mhm. gitu karena kondisi market juga, kurang memadai ya, kurang men-support gitu. Oke, tapi biarpun nggak tercapai tetap cuan lah, Kak, ya? Minimumnya 20% dalam setahun itu. Tetap beat the market lah itu Heeh, ya? beat Oke, market, heeh. keren. Nah, Kakak boleh bagi cerita nggak sih biasanya nggak lengkap nih Hidden Master tanpa cerita cuan dan cerita boncos? Oke, Oke. Nah, Kakak boleh cerita nggak sih pengalaman yang kurang bagus dulu ya, yang mhm. boncos itu pernah nggak? Kayak apa pengalamannya? Pernah pas awal-awal terjun ke market itu pas masa kuliah itu, kan, dikenalin dosen ya, dosen Mhm. live trading ya di subjek yang aku Oh, ambil analisa portfolio. Itu dia trading saham Bakri I see. gitu. Jadi pas di bulan Juni ke belakang itu performance saham Bakri itu masih bagus Mhm, gitu kan di 2008. Tapi, setelah itu kan drop ya, masuk financial crisis ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat di 2008 itu, aku tuh kayak, masih trading aja saham mhm. Bakri gitu kan. Masih percaya nih Masih bagus gitu? percaya ini bagus karena dia udah drop 30% gitu kan, aku keep buying gitu loh. Nyerok terus Karena kan, average down? belum ada maksudnya aku belum ada basic yang gimana banget ya saat Mhm. itu kan karena, newbie ya. Saat itu ya pengalaman yang buruknya lah ya bagi aku, enggak belum saat itu belum mengenal manajemen risiko gitu kan. Di tahun berikutnya, karena yang aku kenal itu adalah saham-saham di sektor consumer gitu kan yang seperti Indofood, Mhm. Gudang Garam, Unilever. Nah, di akhir tahun itu yang aku beli gitu kan. Aku beli aja itu, 3 saham itu gitu Mhm. kan. Nah, saat itu, modalku juga masih kecil ya, masing-masing itu aku beli 5 juta, 5 juta, 5 juta, taruh aja gitu. Di akhir 2008 itu, habis itu aku vakum trading karena fokus ke kerja ya, udah ada panggilan ya. Oke, nah kalau yang, di saham-saham Bakri itu, boleh spill nggak kok, ruginya berapa? Aku di saham Bakri itu udah minus, 40% gitu. Dari Oke. saham Bumi, saham Dewa, BNBR gitu. Jadi udah minus di atas 30% sampai 50% Akhirnya gitu. tuh cut loss semua Cut kok? Dan loss. sisanya akhirnya dimasukin ke 3 saham konsumer itu Iya, tadi ya? heeh. Dari ketiga itu terus aku top up 15 lagi kan untuk beli baru. Jadi kan dari yang 30 itu udah minus ya, Mhm. udah minus. Nah, aku top up lagi 15 gitu. Oke, untuk dibelikan saham-saham yang lebih Heeh, oke. iya. Dari Oke. Indofood, penyelamatku tuh Indofood, Unilever, sama Gudang Garam. Nah, kita balik lagi ke cerita yang paling cuannya Koko, gitu. Boleh spill nggak nih ceritanya gimana, Kok? Paling cuan saat pandemi kemarin ya, Oke. 2021. Itu aku udah udah jadi co-founder-nya Win ya. Nah, di situ aku ngelihat sektor digital ini menarik nih, Ah gitu kan, sektor bank digital. Jadi aku dapat
cuan dari BBYB itu banyak gitu. Oke, berapa persen kok atau berapa rupiah? Dari 900 dia naik itu, saat itu aku ada ngajak member juga, "Yuk Hmm, kita beli nih BBYB," gitu karena kan. memang lihat bagus gitu ya. Heeh, karena lagi booming nih sektor Terus, digital gitu kan, bank digital. Nah, kita beli, ada ajak member di 900, kita jual itu di atas 2.500 oke, gitu. Mhm. jadi lumayan naiknya 2,5, 3 kali lipat ya Iya kok ya? 3 kali lipat lah hampir, Oke, jadi kurang lumayan lebih. banget nih kok ya. Dan itu juga karena aku udah di Win, udah punya fund yang lumayan ya saat Mhm, itu ya. Nah, jadi dari situ aku dapat banyak tuh di situ, mhm. Bisa beli gitu. apa tuh kok? Bisa lah satu satu properti ya. Oke, luar Mhm, mhm. biasa. Nah, tadi kan kamu juga sempat mention bahwa di 2008 tuh pernah kejeblos saham-saham konglomerasi yang kita tahu nih lagi Betul. booming sebenarnya ya Dan saham-saham saat ini juga konglomerasi. aku lihat malah saham Bakri mulai bagus nih saat ini. Jadi Koko nih bukan tipe yang trauma gitu ya sama satu grup Enggak atau satu saham gitu enggak. ya? Karena kan, aku sadar waktu itu aku belum memiliki basic skill yang mumpuni di market gitu kan. Kok tadi mungkin untuk sahabat Miraset yang tertarik nih ingin menjadi pengguna tools juga nih di komunitas Win. Bagaimana caranya sih kok? Bagi sahabat Mirai Asset yang ingin mencoba WinTools, bisa screenshot video ini, lalu post ke story IG kalian, terus mention ke Mirai Asset dan Win. Yang terakhir adalah bisa kontak ke admin Wisdom Invest. Nah, kok tadi ada nggak Mhm. sih financial goals yang pengen kok tadi capai di masa depan? Tujuanku adalah financial freedom, tapi bisa balance nih antara kehidupan karir dan juga, keluarga, gitu. Tujuan aku tuh pengen traveling around the world, Ah, gitu. Jadi aku oke. harus financial freedom dulu, gitu. I see. Nah, udah berapa persen nih menuju financial freedom kok? Saat ini 40% ya, Oke, kita eee, doakan semoga cepat tercapai ya kok ya. oke thank you. Oke, nah kok boleh bagikan tips juga nih kepada sahabat beraset, tentunya yang tadi kita mention ya, di saat-saat ini adalah mereka-mereka yang bertahan, gimana supaya kedepannya makin menjadi investor atau trader yang sukses. Oke, kita, lihat ya market itu kan sebenarnya isinya trader itu kan manusia juga ya. Artinya manusia itu, kita harus memiliki kearifan dulu nih, kearifan, kebijaksanaan yang cukup tinggi ya. Jadi dari kearifan itu kita bisa, bijak ya dalam memfilter saham-saham mana yang bagus, mana yang kurang bagus gitu. Dari situ, kita masuk ke skill ya, ke skill kita terus belajar gitu kan, skill-skill kalau sebagai investor, perdalam di ilmu FA ya. Nah, kalau itu seorang trader, ya kita belajarlah, technical analysis gitu kan, dan juga, risk management itu penting ya, dan juga, money management. Nah, semuanya itu saling sinergi gitu. Jadi, mana yang lebih penting tuh nggak ada, jadi sinergi antara kesemuanya gitu. Oke, nah untuk kau tadi, apa sih definisi mapan? Ketika, aku bisa mencapai financial freedom tersebut, yang tadi aku mention, tanpa harus mengorbankan waktu aku bersama keluarga, Oke, kurang nah lebih seperti itu. satu lagi nih ya sebelum games, definisi sukses untuk kau tadi. Aku bisa memberikan dampak positif bagi orang lain, khususnya, di member, Win member ya, dan juga harus ada balance balance life ya antara, karir dan keluarga. Oke, terima kasih Kak Teddy. Kita menuju ke segmen games ya Kak ya. Hmm, Oke, segmen gamesnya kali ini adalah bagaimana jika. Jadi nanti dijawab pertanyaannya ya. oke. Oke, kalau Kak Teddy bisa tinggal di mana aja di dunia, Kak Teddy mau tinggal di mana? New Zealand. Oke. Yang kedua, kalau Kak Teddy bisa dapat kesempatan untuk mengulang lagi investasi pertamanya Kak Teddy, apa yang akan Koko lakukan? Ilmu-ilmu diperdalam dulu, terus dan juga secepatnya cut loss saham Bakri tersebut. Agak menyesak ya yang waktu itu ya. Iya, heeh. Jadi itu pengalaman pahit dan juga pelajaran hidup bagi aku di dunia investment ya. Kalau Ko Teddy diberi kesempatan untuk menciptakan satu buku panduan investasi dan ini buku akan dibaca nih sama jutaan orang. Apa sih topik pertama yang bakal Ko Teddy bahas? Trading plan. Oke.
Thank you Kak Teddy untuk Iya, ceritanya. thank you juga kesempatannya diundang Mirai Asset. Pastinya. Dan sahabat Miraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Teddy Haryanto. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan share, dan juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye! Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang pusing karena efek inflasi dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.